Ya, jelang penghujung tahun, industri manufaktur pun terus menunjukkan geliat perbaikan. IHS Markit merilis Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia bulan November ini di angka 50,6 atau kembali ke zona ekspansif. Industri manufaktur dalam negeri perlahan mulai ekspansif lagi. IHS Markit mencatat bahwa Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia naik dari 47,8 di Oktober menjadi 50,6 di November. Angka indeks di atas 50 yang menandakan sektor manufaktur berada pada tahap ekspansif ini didorong oleh peningkatan produksi seiring meningkatnya pesanan secara signifikan dalam 3 bulan terakhir. Kinerja juga disebut didukung kebijakan pelonggaran PSBB di Jakarta pada pertengahan Oktober, di mana pembukaan kembali jalur produksi dapat memacu penjualan dan volume output. Reboundnya PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan sinyal perbaikan dan pemulihan ekonomi di koridor yang diharapkan. Apalagi perbaikan juga datang dari data beberapa indikator ekonomi lainnya. BPS melaporkan adanya inflasi sebesar 0,28% pada November, meningkat dari 0,07% di Oktober setelah 3 bulan sebelumnya berkubang di deflasi. Ada kenaikan di sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, termasuk makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, serta transportasi. Angka kunjungan Wisman juga dilaporkan meningkat di Oktober, naik 4,57% dibanding September. Demikian juga dengan jumlah penumpang penerbangan, baik rute domestik maupun rute internasional. Kenaikan juga terlihat pada beberapa data lainnya, seperti indeks harga perdagangan besar dari 0,2 di Oktober menjadi 0,47 pada November. Indeks harga perdagangan besar konstruksi meningkat dari 0,21 menjadi 0,22. Sementara penjualan mobil domestik naik menjadi 49.000 unit di Oktober. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, meski PMI manufaktur meningkat, namun ekspansinya terlihat masih cenderung terbatas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa sisi demand masih sangat bergantung kepada COVID-19. Dan secara bertahap, ekspansi industri manufaktur ini diharapkan bisa menjadi basis bagi pemulihan ekonomi berkelanjutan. Lalu bagaimana menjaga agar peningkatan kinerja ini konsisten? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, Kepala Pusat Penelitian Industri Perdagangan dan Investasi Indef, Andri Satrio Nugroho, serta Ketua Pokja Penyusunan Roadmap Industrialisasi untuk Indonesia 2045 Kane periode 2016 hingga 2019. Saya sapa saja seluruh narasumber saya. Ada Pak Hidayat, Pak Beni dan juga Pak Andri. Selamat sore Bapak-bapak. Sore Mbak Popi. Selamat sore. Sehat-sehat selalu ya. Walaupun pandemi terus berlanjut, kita tidak tahu sampai kapan saat ini. Tapi sepertinya sinyal pemulihan ekonomi ini sudah lumayan berlanjut. Kabar baik juga di tengah kondisi badai yang masih menghantam global saat ini. Saya mungkin ke Pak Beni sebelum saya ke Pak Hidayat Amir untuk mengkonfirmasi hal ini. Kita tahu bahwa indeks manufaktur PMI manufaktur kita kan baru saja dirilis, angkanya cukup baik, naik dari 47,8 di Oktober, lalu di November ini 50,6. Ini Anda melihatnya seperti apa, Pak? Apa yang menopang ini? Walaupun kemarin sempat Kemenperin bilang ditopang oleh kenaikan produksi, begitu. Ya, saya lihat dengan PSBB transisi ini itu membuka ruang lebih longgar sedikit untuk bidang usaha ya, ekonomi untuk bergerak. Memang sangat tergantung pada penanganan COVID ini. Kalau makin dilonggarkan PSBB-nya, tentu ekonomi ini akan makin menggeliat. Jadi PMI manufaktur ini menunjukkan bahwa tentu ada perbaikan di bidang ekonomi dan kepercayaan masyarakat itu makin membaik ya.
saya kira pengeluaran masyarakat juga makin meningkat, makin banyak yang keluar rumah. Saya ke beberapa daerah, ya kelihatannya di daerah biasa-biasa saja kegiatan bisnisnya, terutama di bidang pertanian, karena saya lebih banyak di bidang pertanian. Mereka ke ladang, ke sawah, produktivitasnya ada yang meningkat, ya. Tapi karyawan-karyawan juga begitu, ya, mobil juga udah penuh sana sini. Tetapi kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan juga makin meningkat, makin baik. 3M itu diikuti, ya. Tentu nggak sempurna, masih ada aja yang belum menghiraukan, ya. Himbauan pemerintah itu tentang protokol kesehatan ini memang sangat memprihatinkan perilaku masyarakat yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Nah, ekonomi ini akan terus bergerak, termasuk manufacturing ini, kalau masyarakat ini makin sadar tentang protokol kesehatan ini. Jadi bisa lebih longgar lagi PSBB-nya, dan kita bersyukurlah tidak terlalu lama-lama memutuskan apakah lockdown atau PSBB transisi ini. Saya kira pemerintah begitu cepat mengambil keputusan yang tepat. Memang harus ada keseimbangan antara laju ekonomi dengan penanganan kesehatan ini. Semuanya itu penting, ya, ekonomi dan kesehatan. Tentu satu nggak bisa dikalahkan dari yang lain. Oke, jadi bisa terkonfirmasi bahwa dalam 3 bulan terakhir ini memang sudah ada peningkatan produksi begitu, walaupun demand juga masih tidak terlalu signifikan untuk naik begitu, Pak Beni? Ya, jadi PMI manufacturing ini kan pertanda bahwa manajer-manajer bidang pembelian itu, pengadaan, purchasing itu telah makin percaya untuk masa depan ekonomi kita, sehingga stoknya meningkat, ya, pengadaannya, pembeliannya meningkat, dan itu yang ditunjukkan oleh yang KPMI. Berarti ada keyakinan bahwa masyarakat akan membeli produk-produk kita ini, baik di dalam negeri maupun ekspor, ya. Ekspor kita dari UMKM terus meningkat kok ini. Ya. Jadi saya kira dari manufacturing ini tentu butuh bahan baku. Ini masalahnya sekarang ini, bagaimana kita memastikan bahan baku itu di dalam negeri ini makin tersedia. Kalau tergantung pada impor, nah di situ susahnya manufacturing. Karena kondisi di negara lain belum tentu bisa mereka memproduksi bahan baku itu. Oke, saya ke belum cukup itu. Ya, saya ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, untuk mengkonfirmasi hal ini, Kemenperin bilang bahwa memang sudah terkonfirmasi, sudah dalam 3 bulan terakhir ini produksi meningkat. Artinya daya produksi itu ada, walaupun Ibu Sri Mulyani bilang bahwa demand ini masih menjadi PR yang luar biasa di tengah pandemi ini. Apakah ini memang adalah signal dari pemulihan ekonomi yang memang berlanjut, khususnya dari industri manufaktur? Ya, Mbak Pobi. PMI ini kan indeks, ya. Jadi dia dari hasil survei 400 perusahaan yang disurvei secara rutin tiap bulan, ditanya kira-kira situasi aktivitas pembeliannya untuk perusahaan-perusahaan manufaktur. Jadi kalau kami lihat data-data seperti ini yang kita sebut dengan nama leading indicator. Leading indicator itu indikator yang kita lihat dia sebagai acuan atau gambaran yang akan terjadi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan manufaktur sudah mulai melakukan pembelian, melakukan proses produksi, ini kan artinya sebetulnya ada ekspektasi terhadap demand yang mulai meningkat. Kalau kita kembali, Mbak Popi, kuartal 2, kalau saya ngomong misalnya sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur itu kan minusnya 6,2 terus. Di kuartal 3 sudah naik menjadi minus 4,3. Nah ini bulan November, kuartal 4 kira-kira pertengahan kuartal 4, nanti Oktober, November, nanti kita lihat. Oktober kemarin masih rendah, November naik, harapannya Desember trennya naik lagi. Nah ini kalau ini trennya naik berarti aktivitas di sektor manufaktur meningkat. Ini yang kita lihat dalam perubahan angka ini memang saling mengait.
tadi Pak Beni menyampaikan memang teman-teman atau masyarakat ini kan kita sudah 9 bulan lebih lah dengan COVID, jadi sudah mulai mengerti. Yang tadinya nggak percaya ada COVID, Pak Beni, sekarang percaya. Artinya berhati-hati dengan protokol ini sudah mulai dijalankan. Coba bayangin waktu itu kita omong apa, disampaikan nggak percaya gitu masyarakat. Sekarang semua sudah percaya, tapi nggak mungkin orang berdiam diri dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang dilakukan oleh Indonesia, PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu kan artinya mencari kompromi tadi, balance, tetap aman dari COVID, tetapi ekonominya juga mulai jalan. Dan kita mulai adaptasi. Dan adaptasi ini saya melihat di seluruh sektor mulai ada turning point. Jadi dari kuartal 2 ke kuartal 3, bahkan ini indikator di kuartal 4 juga meningkat. Kita berharap terus membaik, ya, karena tadi kita sudah mulai menemukan bagaimana tetap menjaga tidak tertular COVID, tetapi aktivitas jalan. Karena ini yang harus kami sampaikan terus-menerus, 3M, 3T, masyarakat 3M, pemerintah, aparat kesehatan dengan 3T-nya, ini harus dijalankan karena ini bagian dari solusi untuk mengembalikan confidence sebelum vaksinnya muncul. Ini mungkin Mbak Popi bacaan dari kami. Oke. Baik, saya ke Indef, ke Pak Andri. Pak Andri, seperti apa kalau kita misalnya melihat trennya dari waktu ke waktu, misalnya kalau kita lihat year to year begitu ya, apa yang terjadi kalau dilihat? Kalau kita lihat IHS Markit kan menyebut bahwa indeks PMI manufaktur ini sudah mulai membaik secara global, begitu diikuti oleh Brazil, kemudian juga India, lalu Indonesia juga udah mulai ekspansif begitu. Nah, tren outlook-nya seperti apa ini untuk industri manufaktur? Mungkin di penghujung 2020 menuju ke 2021. Baik Mbak Popi, kalau kita melihat sebetulnya dari indeks PMI ini sendiri, kalau kondisinya normal begitu ya, kalau kondisinya normal itu ada dua tren untuk peningkatan dari indeks PMI. Pertama adalah di tengah tahun dan yang kedua adalah di akhir tahun. Di akhir tahun ini biasanya dipicu oleh tren untuk penyelesaian order purchasing di akhir tahun. Jadi kemungkinan besar tentunya di Oktober, November, dan di Desember trennya akan terus meningkat. Nanti sampai di Januari trennya menurun kembali. Jadi secara tren memang sebetulnya akhir tahun untuk PMI itu memang meningkat. Dan yang kedua tadi saya juga sepakat dengan Pak Beni dan juga Pak Hidayat Amir mengenai bahwa memang sudah ada tren tentang pembukaan kembali atau aktivitas produksi yang memang sudah mulai berjalan gitu ya. Ekspansi dari aktivitas produksi ini memang didukung oleh pelonggaran dari PSBB. Artinya ketika kita lihat di tengah tahun 2020 ini memang dari industri sendiri mengalami penurunan akibat adanya pengetatan gitu ya, pengetatan PSBB. Tetapi ketika sudah dilonggarkan memang aktivitas produksi itu kembali pulih. Terutama kalau kita tadi mengatakan bahwa salah satu istilahnya industri hulu yang memang sebetulnya dominan terhadap impor di industri manufaktur ini, di mana impor terbesar berasal dari China. Nah, ekonomi China saat ini juga sedang pulih begitu ya, sudah pulih bahkan gitu ya. Jadi di sini juga terbantu akibat adanya pemulihan dari ekonomi China. Jadi industri manufaktur kemungkinan besar akan pulih gitu ya di kuartal 4. Kalau kita bisa mengatakan skenario optimisnya memang akan meningkat meskipun adanya kontraksi minus 3% gitu ya. Tetapi kalau misalnya di kuartal 4 ini mungkin ya di akhir tahun ini kita bisa menjaga agar COVID-19 ini bisa kita tekan gitu ya, apalagi angka harian saat ini juga kita bisa melihat sudah cukup meningkat gitu ya, sekarang sudah 6.000. Kalau misalnya kita tekan dan juga kita bisa cegah agar tidak terjadi outbreak gitu ya di kawasan-kawasan industri, saya rasa performa dari industri akan cukup baik. Tetapi kalau outbreak ini terjadi gitu ya di kuartal 4 terakhir dan juga memaksa industri untuk tutup, nah ini yang kita akan takutkan bisa jadi capaiannya memang bisa menurun daripada
daripada kuartal ketiga begitu ya, mungkin bisa jadi minus 6,3% kalau 4,6% kalau dari penghitungan dari kami. Jadi kuncinya memang tadi sudah disampaikan adalah dari masyarakat sendiri 3M untuk protokol kesehatan di industri gitu ya, dan juga 3T untuk pemerintah. Dan ini juga kita bisa melihat bahwa salah satu yang memang menjadi faktor signifikan begitu ya di industri sendiri adalah bagaimana meningkatkan demand. Ketika demand ini sendiri tidak bisa meningkat gitu ya, akibatnya permintaan terhadap produk-produk industri tidak bisa meningkat pula gitu ya. Kita bisa tahu bahwa salah satu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, indeks pembelian barang tahan lama itu masih di level 69% gitu ya, biasanya 120. Nah ini kita bisa melihat dari beragam pengeluaran income masyarakat, mereka cenderung menahan, apalagi menengah ke atas gitu ya, cenderung menahan untuk membeli produk-produk yang memang tahan lama. Ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja dari industri kita begitu Mbak Popi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan seperti apa indeks PMI manufaktur ini bisa mempengaruhi pemulihan ekonomi saat ini dan apa saja yang harus dilakukan untuk tetap menjaga konsistensinya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di sini.